Anwa'uz zakat wa hukmu kulli nau'in. Ini menjelaskan tentang bermacam-macam zakat dan hukumnya masing-masing. Tajibuz zakat fi khamsati anwa'. Zakat ini wajib pada 5 jenis menurut kita mazhab Syafi'i. Al-awwal, yang pertama adalah lil an'am al-mawasi, yaitu pada binatang mawasi. Mawasi ini yaitu al-ibilu wal baqar wal unta, lembu dan kambing. Itu 3 jenis. Jadi ayam termasuk, ya. Ada lagi bebek, ya, atau jenis-jenis binatang yang lain. Ini tidak termasuk dalam zakat atau harta yang wajib dibayar zakat. Ini atas nama binatangnya. Lain nanti kalau tijarah jual beli binatang, ini lagi. Jadi dia jual beli ayam misalnya, ini masuk nanti dalam kategori zakat tijarah. Ini kita bicaranya itu dari segi diri binatang itu tidak berwajib zakat dengan 3 jenis ini. Asali yang kedua zuru' wa thimar, yaitu pada zuru' ini tanaman-tanaman sejenis padi, gandum dan seumpamanya. Itu zuru'. Thimar ini pun mana buah-buahan di sini adalah buah anggur dan buah kurma. Jadi tidak nanti buah mangga wajib zakat. Tapi ini kan konteksnya seperti tadi, kalau buah mangga ini kalau dijual-belikan, ini nanti masuk dalam zakat tijarah. Jadi nggak ada nisab mangga. Jadi jangan sekian ton mangga maka 10 zakatnya. Yang ada hanya adalah apa tadi, kurma dan anggur, itu yang wajib zakat. Kenapa? Karena kurma dan anggur itu jenis buah-buahan yang tak halal. Jadi salah satu nanti syarat untuk tumbuh-tumbuhan itu dizakatkan apabila dia utuh mutasarat. Yang pertama, dia punya substansi sebagai food, artinya dia bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Kemudian yang kedua, yaitu juga tahan untuk disimpan jangka waktu yang panjang. Misalnya kurma, ini bisa lama sekali dia sudah dikeringkan. Kemudian juga dengan anggur, bila dia sudah dikeringkan, jadi sabit dia kering di semacam kismis itu diperjualbelikan, bisa disimpan sampai tahunan. Di mangga ada di sebelah, di sebentar saja sudah masuk dan sebagainya. Jadi makanya wajib zakat itu adalah pada jenis buah yang ataupun tanaman yang seperti itu. Mungkin juga dengan suruh, ya, seumpama padi dan seumpamanya apakah gandum. Ini kenapa wajib zakat? Juga alasannya 2 tadi. Yang pertama, dia sebagai food, artinya dia itu memiliki substansi, bisa jadikan sebagai makanan pokok, punya kandungan food, punya kandungan karbohidratnya, dan kemudian dia juga tahan lama. Kalau padi itu kan bisa disimpan untuk jangka waktu bulan, setahunan bisa disimpan. Kalau dulu orang kampung memang buat neko, lagi lumbung padi, kayak disimpan, pergi ke sawahnya setahun cuma sekali, terus padinya disimpan itu dimakan sepanjang. Sekarang mungkin udah kayak udah canggih sedikit, itu panen langsung masuk ke pabrik dijual jadi uang. Juga orang dulu enggak. Jadi ini artinya 2 jenis ini, surung dan thimar, nanti ada jenis-jenisnya yang akan disebutkan di video. Asalis yang ketiga, an-nuqud. Nuqud ini adalah az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Jadi emas dan perak ini wajib dizakatkan.
tidak masuk lembaga di sini, ya, tidak masuk aluminium, ya. Jangan aluminium itu membayar zakat enggak, jadi emas dan perak. Ya. Apa? Ya, karena biasanya emas dan perak ini menjadi salah satu alat tukar, ya, transaksi. Ya. Makanya sekarang ini istilahnya maupun al-waraqiyah, ya, uang-uang kertas yang ada itu waraqiyah ini sebagian besar ulama dihiaskan kepada emas dan perak, ya, sehingga sebagaimana zakat wajib pada emas dan perak, sebagian ulama mengatakan juga wajib pada uang. Kemudian yang keempat al-tijarah, zakat tijarah ini sudah jelas. Al-khamis yang terakhir adalah al-fitrah, zakat fitrah. Jadi nanti akan dibahas satu-satu terkait dengan masing-masing daripada jenis zakat. Nah, bila kita pelajari secara lebih detail, hadhil anwa' thamaniyatu asnaf min ajnasil. Di sini ada 8 asnaf daripada jenis harta yang dizakatkan. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga unta, yang keempat lembu dan sejenisnya, yang kelima kambing dan sejenisnya, yang keenam padi dan sejenisnya, yang ketujuh kurma, yang kedelapan anggur. Jadi kita pecahkan secara detail satu persatu jadi 8. Maka oleh karena itu, walizalik, karena demikian jenis harta ini hanya 8 saja yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wajibat li zamaniyah asnaf min fi'atin nas, maka zakat pun wajib disalurkan untuk 8 asnaf. Disinkronisasi, ya. Ketiga harta yang wajib dizakatkan kepada 8, maka penerimanya juga hanya dibatasi pada 8. Ini ya, ada penjelasannya di nama sholawat, al-fuqara, al-masakin, al-amilin, dan seterusnya. Ini adalah penerima zakat. Kemudian zakat ini tajibu zakat fi ainil mal. Zakat itu wajib pada diri harta. Artinya, bila kita punya emas yang mau dibayarkan zakat, emasnya sudah sampai 85 gram, maka zakatnya itu ainul mal, diambil dari diri harta zakat. Kalau kita mau bayar zakat emas, maka yang dikeluarkan juga emas. Jadi jangan bayar zakat ini dikeluarkannya lain uang misalnya, itu bukan emas. Jadi mesti emas yang dibayarkan sebagai zakat. Walaupun kita beli emas dulu, terus emasnya disalurkan. Jadi zakat mesti ainul mal. Sama juga kita punya kambing 40 ekor, mau bayar zakat 1 ekor kambing, itu mesti kambing yang dibayar, nggak bisa bayar uang. Ya, nanti begitu membayar zakat, nilaikan kambing 1 ekor itu katakanlah 12,5, terus kita bayar uang aja ngawur. Jadi tajibu zakat fi ainil mal, zakat itu wajib langsung pada diri harta. Jika juga padi misalnya yang zakat suruh tadi, zakat kurma yang dibayar, ya. Kemudian apa lagi? Ya, semuanya ikut kepada diri harta, ya. Kecuali zakat tijarah. Kalau zakat tijarah enggak langsung kepada diri harta, tapi ia kembali kepada qimatul mal, kembali kepada harganya. Jadi kalau kita jualan Indomie, jangan Indomie berzakat, ya, tapi dinaikkan Indomie itu bayar pakai timahnya, bayar pakai harganya. Ya, nah ini kalau zakat tijarah. Tapi selain daripada zakat
bicara yang mesti kembali kepada ainul mal, kembali kepada diri harta yang kita mau zakatkan. Kalau harta itu bentuknya binatang, ya binatang dibayarkan. Kalau harta itu bentuknya tumbuh-tumbuhan tadi atau buah kurma, maka kurma yang dibayarkan. Kalau emas, ya emas yang dibayarkan. Sesuaikan dengan harta yang yang mau dizakatkan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang sudah wajib hartanya pada diri, wajib zakat pada harta. Fabimujar dari haulan yamlikul fuqara minal mal qadral fardhi. Semata-mata masuk tahunnya saja, ya, dengan semata-mata sudah sampai setahun harta yang kita miliki, maka fuqara memiliki kadar fardhu zakat dari harta kita. Jadi kita punya harta ini 85 gram emas di rumah, ya. Itu begitu sampai setahun, 85 gram itu sudah 1 tahun kita miliki, wajib dizakatkan. Maka serta-merta sampai segenap setahun itu harta 85 gram nggak menjadi milik kita semua lagi, sudah ada hak fuqara di situ, ada. Ini kalau kita jual semua 85 gram terus uangnya dimakan semua, berarti makan harta fuqara, wajib punya. Kenapa kita nggak bayar zakat itu? Ya, dosa. Kenapa? Karena di samping hukum bayar zakat itu wajib, yang kedua ketika nggak dibayar bermakna kita berarti memakan itu, ya, hartanya fuqara, karena fakir dengan serta-merta dia sudah punya kepemilikan. Ya. Walau tanfa'al hukul, seandainya tidak harta, ya, agama toleransi juga, ya, hilang hartanya setelah masuk 1 tahun penuh, tapi qabla tamakkuni minal ikhraj, belum memungkinkan dia untuk membayar. Artinya mungkin lagi nyari fuqara untuk ataupun asnaf, ya, tapi sudah cukup setahun. Ini kalau memang kita ada kebocoran yang belum, ya, memungkinkan kita untuk membayarnya karena ada kebocoran. Nah, di sini saqatat zakat, maka zakat ini gugur, tidak diwajibkan lagi. Kenapa? Diwujudin talak menjadi taksir, karena kejadian kehilangan itu adalah tidak didasari kesengajaan. Tapi kalau udah ada fuqara sebelah rumah, fuqara yang ada ataupun asnaf yang berapa itu ada, salah satu mereka, ya hartanya pun ada semua, angkat bukan harta yang baik, ya, bukan hartanya misalnya jauh di Medan, karena tidak sempat kita ke Medan, itu baik tadi ceritanya, hartanya hadir, kemudian para mustahik, asnaf mustahik juga hadir. Ini bermaknakan kita mungkin untuk membayar, tidak kita tunda-tunda. Kalau hilang harta itu curian atau umpamanya kebakaran atau apa misalnya, maka kita tetap wajib membayarnya. Makanya begitu sampai 1 tahun itu sudah wajib langsung selesaikan zakat. Dan tahun yang dimaksudkan di sini adalah tahun hilaliah, haram safar, itu yang jadi ukuran. Makanya yang dagang-dagang misalnya di Jarrah itu ditulis di kalender, ya, tanggal berapa jualannya, dagangannya, ya, yang sudah punya emas misalnya 85 gram, ya, itu berarti dicatat di kalender, ya, itu sudah mulai punya kadar besok daripada emas. Tapi ini tidak termasuk perhiasan yang secara adat layak dipakai oleh si perempuan atau si istri di rumah. Kita menerima ada gelang sedikit, ada cincin, ada kalung dan sebagainya, dan itu menjadi pakaian perhiasan istri kita. Ini tidak tertentu, ya. Tapi yang
wajar. Artinya jangan 300 kilo. Kenapa nggak bacakan itu pakai saya 300 kilo nggak baca, ataupun sampai 300 banyak tidak baca. Yang wajar itu berapa coba? Biasanya berapa ya? Mungkin 30 ayat. Kalau anak raja mungkin boleh. Ketika umumnya masyarakat 20 ke 30 standar, maka lebih daripada itu jadi ya termasuk dalam